Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau, Bethlehem, di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan bintang itu tampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada seorang anak yang bertanya kepada orang tuanya, apakah dia bisa melihat angin? Lalu orang tuanya mengatakan, angin tidak bisa dilihat, tetapi tanda-tanda kalau angin itu ada, bisa kita tahu, yaitu ketika daun-daun bergerak, ketika kita merasakan kulit-kulit kita terasa dingin, ada sentuhan halus yang membuat kita merasa bahwa ada sesuatu yang menggesek kulit kita. Demikian pula ketika ada sesuatu bergerak. Nah, itulah tanda bahwa angin itu ada. Lalu anak ini masih bertanya, apakah dia bisa melihat cahaya?
Lalu orang tuanya mengatakan, ketika kamu melihat dengan jelas apa yang terjadi di sekitarmu, ada orang-orang bisa melihat ada benda-benda di sana, bisa melihat tanaman, ada bunga, ada daun warna hijau dan lain sebagainya. Di situ berarti ada terang. Tapi ketika kita tidak bisa melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita, itu berarti gelap. Dan gelap berarti terang itu tidak ada. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada sesuatu dan banyak hal-hal yang tidak bisa kita lihat, tetapi kita tahu bahwa sesuatu itu ada. Seperti contohnya adalah angin, kemudian terang. Bahkan untuk mengetahui pikiran seseorang pun kita juga tidak tahu. Dan taunya adalah lewat apa yang dilakukan oleh orang itu. Apa yang dikatakan oleh orang itu. Apa yang menjadi penampakan orang itu memberikan informasi kepada kita apa yang dipikirkannya, baik lewat perkataan maupun lewat tindakan-tindakannya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan hari raya penampakan Tuhan. Dari kata-katanya sudah jelas bahwa hari ini Tuhan menampakkan kepada kita semua bahwa Dia hadir di dunia ini, Dia hidup. Jadi peristiwa hari raya penampakan Tuhan meskipun dikisahkan lewat peristiwa orang-orang Majus yang mencari Tuhan Yesus dengan melihat penampakan bintang, tapi intinya bukan soal bintang itu, tetapi Allah yang hadir, bayi Yesus itu yang menjadi petunjuk bagi kita bahwa Allah hadir dalam hidup kita. Allah yang adalah misteri, yang tidak terselami, yang begitu besar, tapi Dia hadir menampakkan dirinya supaya kita percaya bahwa Dia ada. Dan Dia membawa kabar keselamatan untuk kita semua. Namun Allah itu hadir dalam wujud manusia. Kalau kehadirannya dalam wujud benda, mungkin masih bisa sampai sekarang kita jumpai. Seperti kita tahu ada peninggalan Candi Borobudur. Ya. Sampai berabad-abad wujudnya masih bisa kita lihat. Mungkin sampai generasi seterusnya. Rusak diperbaiki. Tapi Allah ini tidak mewujud dalam bentuk benda yang tidak bergerak, tidak hidup. Tapi Allah ini berwujud manusia yang bisa menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Yang bisa memberitakan firman Allah untuk kita. Sehingga kita tahu apa rencana Allah untuk kita semua manusia dan juga alam semesta. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, penampakan Tuhan juga mau mengatakan kepada kita bahwa kehadirannya akan terus selalu ada bagi kita. Untuk meneguhkan kita, untuk memberikan keselamatan kepada kita. Tapi kehadirannya sebagai manusia sangat terbatas. Dia sudah wafat untuk menebus dosa-dosa kita. Tapi kehadirannya masih ada. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, bagaimana kita bisa percaya bahwa Allah itu masih hadir dan selalu hadir dalam hidup kita? Kemarin
setelah merayakan Natal, ada banyak cerita yang saya peroleh. Banyak umat merayakan Natal bukan hanya perayaan keluarga atau dirayakan sendiri dengan jalan-jalan, dengan pesta dan lain sebagainya. Tapi rupanya ada umat dan juga banyak umat yang melakukan mengunjungi orang sakit, membagikan bingkisan kepada orang sakit, dan juga kepada orang-orang yang sederhana, orang miskin, datang ke panti asuhan untuk berbagi. Bahkan juga ke panti jompo untuk menyapa mereka dan berbagi kegembiraan Natal. Hal-hal yang sederhana yang dilakukan, tetapi bagi mereka yang didatangi, ini merupakan peristiwa yang besar, peristiwa yang membahagiakan bagi mereka. Sehingga orang-orang kecil ini, orang yang sederhana, yang miskin, yatim piatu, yang jompo, merasa bahwa Allah itu menyapa mereka. Dari perhatian yang diberikan, mereka merasa disapa oleh Allah. Mungkin hal-hal ini Bapak Ibu lakukan dan sudah sering Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu pernah melakukannya. Tapi sekali lagi, bagi mereka apa yang Bapak Ibu lakukan menandakan bahwa Allah itu hadir bagi mereka. Allah menyapa mereka. Meskipun bentuknya sederhana, kunjungan, memberi makan, mengajak mereka bernyanyi. Tetapi bagi mereka ini adalah tanda. Anda adalah tanda. Anda adalah bintang yang membuat mereka merasakan kehadiran Tuhan. Bukan hanya peristiwa itu saja. Ada yang ketika Natal kemarin, mereka juga mendapatkan pekerjaan. Ada yang doanya dikabulkan. Ada yang mendapatkan berkat. Ada yang keluarganya bisa berkumpul. Natal-Natal tahun lalu susah. Tapi kemarin mereka bisa berkumpul. Ini juga menjadi tanda yang disyukuri bahwa Tuhan itu hadir untuk mereka. Belum lagi ketika ada perselisihan dalam keluarga, ada perselisihan antar sesama, kemudian terjadi damai, terjadi saling memaafkan. Mereka merasa bahwa Tuhan hadir, membawa damai dalam hidup mereka. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, peristiwa penampakan bukan hanya peristiwa zaman dahulu, tapi peristiwa penampakan adalah peristiwa hidup kita sehari-hari, di mana Tuhan itu hadir. Ada orang-orang baik yang menghadirkan Tuhan. Saya bersyukur di paroki ini ada orang yang membuat orang lain diteguhkan. Ketika dalam keadaan duka, kehilangan anggota keluarga, situasi yang berat, tapi ada yang memberikan penghiburan sehingga bisa menerima, dan orang-orang yang dalam keadaan duka bisa dikuatkan kembali. Ada orang-orang baik yang berbagi. Maka peristiwa penampakan bukan hanya peristiwa sekali, tetapi bisa terjadi berkali-kali dan harus terjadi terus. Maka Bapak Ibu saudara-saudari,
kita dipanggil untuk menjadi bintang, menghadirkan, menunjukkan bahwa Allah itu hadir dalam kehidupan kita bersama dan juga kehidupan kita masing-masing. Itulah Allah yang hidup, Allah yang menjadi penyelamat untuk kita semua. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.